Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Gunar Prasetyo dengan NIM 0252414196 dari Prodi Manajemen dan Studi Produksi. Saya di sini akan mempresentasikan makalah untuk UAS Pancasila. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Junaidi, SAG, MHum, MKom. Judul makalah yang saya pilih yaitu Pancasila dalam konteks tren kesehatan mental tentang psikologis di dunia kerja. Latar belakang transformasi kesehatan mental. Transformasi kerja hibrid pada tahun 2025 telah menyebabkan kenaikan stres kerja global sebesar 25%. Selain itu, 40% pekerja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius. Rumusan masalah: bagaimana nilai kemanusiaan dalam Pancasila dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan kesehatan mental di dunia kerja 2025? Apa saja tren dunia kerja hibrid dan dampaknya terhadap burnout serta stres psikologis? Tujuan penulis: yang pertama, relevansi Pancasila. Prinsip kedua Pancasila memberikan landasan bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sportif yang penting dalam mengatasi tantangan kesehatan mental di dunia kerja yang terus berkembang. Yang kedua, tren 2025 mengidentifikasi tren kerja pada tahun 2005, mengungkap pergeseran menuju model jarak jauh dan hibrid yang memerlukan strategi baru untuk mengatasi tantangan psikologis yang dihadapi karyawan dalam pengaturan ini. Rekomendasi: memberikan rekomendasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan kemanusiaan dapat memandu organisasi dalam menerapkan inisiatif kesehatan mental yang efektif, memastikan bahwa kesejahteraan karyawan tetap menjadi prioritas di lingkungan kerja modern. Terus pengertian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut Noto Nagoro, nilai-nilai menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjung kesehatan bersama. Prinsip kemanusiaan dalam kesehatan mental. Yang pertama, keadilan sosial memastikan perlakuan yang adil bagi semua karyawan di tempat kerja. Yang kedua, empati mendorong pemahaman dan dukungan di antara rekan kerja dan tim. Yang ketiga, solidaritas membangun komunitas dan koneksi, mengurangi efek isolasi sosial. Yang keempat, mendukung keadilan, mempromosikan budaya saling menghormati dan martabat. Yang kelima, nilai-nilai kemanusiaan menciptakan lingkungan yang mendukung dan meningkatkan kesehatan mental. Prinsip ini mencakup keadilan sosial, empati, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks modern, ini berarti perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental seperti work-life balance dan dukungan psikologis. Sila ini juga mendorong solidaritas di mana karyawan saling mendukung untuk mencegah isolasi. Relevansi kesehatan mental, empati di tempat kerja, penerapan nilai kemanusiaan dalam lingkungan kerja seperti program mindfulness dan dukungan psikologis meningkatkan kesehatan mental dan memperkuat perilaku etis karyawan. Tren hybrid work tahun 2025, transformasi cara kerja. Pada tahun 2025, 60% perusahaan global mengadopsi model hybrid work yang menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, namun juga menimbulkan tantangan seperti komunikasi terfragmentasi dan batasan kerja hidup yang kabur. Tantangan burnout
Breakout adalah risiko signifikan dalam lingkungan kerja hybrid. Ini memanifestasikan diri sebagai kelelahan emosional, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius, mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Breakout ditandai dengan kelelahan emosional dan perubahan produktivitas. Di 2025, faktor seperti overwork dan isolasi sosial memperburuk kondisi ini. WHO 2004 melaporkan bahwa 30% pekerja mengalami burnout akibat hybrid work. Terus dampak pada kesehatan mental. Dampak yang ditimbulkan dari masalah kesehatan mental ini meliputi berbagai aspek seperti depresi yang berkepanjangan, kecemasan yang meningkat, serta menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tapi juga dapat berdampak pada produktivitas kerja dan hubungan sosial. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dapat menjadi solusi dengan mendorong penerapan kebijakan yang adil dan manusiawi. Salah satu contohnya adalah menerapkan cuti mental bagi para pekerja yang memberi kesempatan bagi mereka untuk pulih secara emosional dan mental. Selain itu, penyediaan dukungan psikologis secara lebih luas dan mudah diakses juga merupakan langkah penting. Dukungan ini bisa berupa layanan konseling gratis atau subsidi untuk terapi yang akan membantu individu dalam menghadapi tantangan kesehatan mental mereka dengan lebih baik. Kesembilan dari makalah yang saya buat yaitu Pancasila, khususnya sila kedua, menawarkan landasan kuat untuk mengatasi tantangan kesehatan mental di dunia kerja 2025. Tren hybrid work memperburuk burnout, tetapi nilai kemanusiaan dapat mendorong empati dan keadilan untuk kesejahteraan psikologis. Rekomendasi untuk kesehatan mental. Yang pertama, perusahaan harus menerapkan program kesehatan mental berbasis Pancasila seperti sesi empati bulanan. Yang kedua, pemerintah perlu meregulasi work-life balance. Yang ketiga, individu diajukan berlatih mindfulness untuk relasi psikologisnya. Daftar pustaka, sumber referensi dan rujukan saya yaitu Badan Pusat Statistik BPS 2024. Yang kedua, McKinsey Global Institute 2024. Yang ketiga, Noto Negoro Pemikiran tentang Pancasila. Yang keempat, laporan kesehatan mental dunia WHO 2025. Yang kelima, jurnal psikologis dan kesehatan mental 2025. Sekian makalah laporan makalah UAS Pancasila yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah yang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.